Penyakit asam lambung terjadi karena naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung mengalami iritasi. Naiknya asam lambung merupakan kondisi yang umum, tetapi bisa menimbulkan nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah. Masalah ini disebut juga dengan gastroesophageal reflux disease, GERD. Banyak orang yang mengalami gangguan refluks asam beberapa kali dalam seminggu. Seseorang dengan GERD dapat mengidap refluks asam yang ringan paling tidak 2 kali seminggu, serta gangguan yang parah paling tidak sekali dalam seminggu. Maka dari itu, setiap orang dengan masalah ini perlu mengetahui beberapa cara untuk meredam gejalanya dengan perubahan gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan. GERD dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari, seperti menurunkan berat badan, tidak langsung berbaring setelah makan, dan berhenti merokok. Beberapa tanaman herbal, seperti jahe, juga diklaim bermanfaat untuk mengatasi penyakit asam lambung. Dokter gastroenterologi juga dapat memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit asam lambung dan meringankan MA akibat asam lambung. Obat yang diberikan adalah obat yang dapat menetralkan asam lambung, menurunkan produksi asam lambung, dan obat yang mempercepat pengosongan lambung. Jika cara tersebut belum dapat mengatasi penyakit asam lambung, operasi dapat dilakukan jika sudah sangat parah. Pengobatan asam lambung cukup bervariasi mulai dari perubahan gaya hidup hingga langkah operasi, yang memerlukan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, memiliki asuransi kesehatan bisa menjadi solusi praktis untuk menghemat kemungkinan biaya pengobatan kondisi saat ini, maupun nanti. Bagi sobat penderita penyakit asam lambung, berikut adalah obat dan vitamin yang harus diketahui untuk dapat mengatasi gejala yang dirasakan. Obat pertama yang harus diketahui bagi penderita asam lambung adalah kelas antasida. Antasida, antacid, adalah obat untuk meredakan gejala akibat sakit MA atau penyakit asam lambung. Antasida tersedia dalam bentuk tablet kunyah dan cairan suspensi yang umumnya bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Antasida bekerja dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Dengan begitu, keluhan akibat naiknya asam lambung, seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual, muntah, atau perut kembung akan mereda. Antasida dapat bekerja cepat dalam hitungan menit setelah diminum. Perlu diketahui bahwa obat ini hanya digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala dan tidak untuk menyembuhkan penyakit. Obat antasida dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit MA, penyakit asam lambung, atau gastritis. Berikut ini adalah beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan antasida: aluminium hidroksida, kalsium karbonat, magnesium karbonat, magnesium trisilikat, magnesium hidroksida. Merek dagang antasida adalah Antasida Doen, Promac, Milanta, Polisilen dan sejenisnya. Obat kedua yang perlu diketahui penderita penyakit asam lambung adalah antagonis H2 atau histamin 2 blocker. Histamin 2 atau H2 blocker adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease, GERD. Selain itu, obat-obat yang termasuk ke dalam golongan antagonis H2 juga dapat digunakan dalam pengobatan sakit MA, tukak lambung, ulkus duodenum, atau sindrom Zollinger-Ellison. Normalnya, lambung akan memproduksi asam lambung untuk membantu proses pencernaan makanan, sekaligus membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Namun, pada beberapa kondisi, lapisan pelindung lambung dan usus rusak sehingga asam lambung mengiritasi hingga melukai saluran pencernaan. Selain itu, adanya gangguan pada otot yang membatasi lambung dan kerongkongan juga bisa menyebabkan naiknya asam lambung ke atas dan menyebabkan terjadinya GERD. Antagonis H2 akan mengurangi produksi asam lambung dengan menghambat kerja reseptor histamine 2 yang ada di dinding lambung. Dengan berkurangnya produksi asam lambung, maka keluhan bisa mereda.
Cara kerja ini juga akan membantu penyembuhan luka yang ada di lapisan lambung dan usus halus akibat iritasi asam lambung. Yang termasuk golongan obat ini adalah cimetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin. Yang ketiga yang perlu diketahui penderita penyakit asam lambung adalah vitamin B. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin B seperti folat, riboflavin, dan vitamin B6 dapat membantu mengatasi refluks asam. Satu penelitian menemukan, peningkatan asupan beberapa vitamin B berkaitan dengan risiko refluks esofagitis yang lebih rendah. Refluks esofagitis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peradangan di esofagus. Secara umum penyebabnya adalah refluks asam. Selain itu, konsumsi folat dan vitamin B6 yang lebih besar dapat menurunkan risiko kanker kerongkongan. Refluks asam atau GERD memang dapat memicu terjadinya kanker kerongkongan jika dibiarkan tanpa diatasi dengan baik. Penelitian lainnya menemukan suplemen yang mengandung vitamin B dapat membantu mengatasi mulas ketika GERD kambuh. Namun, butuh penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi cara vitamin B mengatasi gejala refluks asam lambung. Yang keempat obat yang harus diketahui bagi penderita penyakit asam lambung adalah domperidon. Domperidon adalah obat untuk meredakan mual dan muntah. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 10 mg, sirup, dan drop. Dosis obat perlu disesuaikan dengan usia dan kondisi yang diderita. Domperidon bekerja dengan mempercepat gerakan saluran pencernaan, sehingga makanan di dalam lambung lebih cepat menuju usus. Akibatnya, rasa mual dapat berkurang. Selain mual dan muntah, domperidon dapat digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan saluran cerna, seperti gastroparesis. Domperidon juga bisa dimanfaatkan untuk merangsang atau memperbanyak produksi ASI. Terlepas dari khasiatnya, penggunaan domperidon harus dilakukan sesuai dengan anjuran dokter karena berisiko mengganggu irama jantung, terutama pada pasien lanjut usia. Jika sobat merasa mual dan susah makanan masuk saat menderita penyakit asam lambung, obat ini sangat cocok untuk membantu mengurangi rasa mual sobat semua. Yang kelima obat atau vitamin yang harus diketahui bagi penderita penyakit asam lambung adalah kurkuma. Kurkuma adalah nama lain dari temulawak yang sejak dulu sudah dikenal sebagai obat herbal tradisional dengan berbagai manfaat. Kegunaan kurkuma diantaranya adalah membantu pengeluaran toksin dalam tubuh. Karena kurkuma mengandung pelandren, tidak heran jika obat herbal ini dipercaya dapat membantu detoksifikasi. Kandungan kurkumin dalam kurkuma berperan sebagai antiinflamasi dan mengandung antioksidan. Fungsi kurkumin sebagai antiinflamasi dan antioksidan berasal dari senyawa alkaloid yang terkandung di dalamnya. Fungsi zat kurkumin sendiri ialah menjaga struktur dan fungsi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Molekul jahat radikal bebas dipercaya sebagai faktor penyebab utama berbagai masalah kesehatan kronis seperti obesitas, diabetes, jantung, hingga kanker. Nah, kurkumin dalam kunyit dan temulawak diyakini mampu menurunkan risiko tersebut dengan merusak rantai radikal bebas beserta dampak negatifnya. Bagi sobat semuanya yang kehilangan nafsu makan, berat badan semakin berkurang, kurang nutrisi dan gairah untuk makan, maka kurkuma adalah salah satu solusi yang cocok agar sobat kembali mendapatkan nafsu makan yang baik dan berat badan yang bagus. Nah, itulah 5 obat atau vitamin yang harus diketahui bagi penderita penyakit asam lambung. Bagi sobat penderita penyakit asam lambung, kelima benda tersebut sudah harus familiar atau akrab agar kalau ada keluhan bisa diatasi dengan baik dan cepat. Jangan lupa untuk terus menonton dan memantau video terbaru dari Duniaku 5 YouTube channel. Terima kasih.